Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita membahas tentang bentrok PWI LS dengan FPI kaum muslimin ya. Yang diberitakan ada ya kurang lebih 15-an korban ya. Kalau menurut berita di Republika ada 15 korban luka-luka ya. Itu ketika berita tersebut diterbitkan oleh Republika. Nggak tahu nambah apa enggak korbannya, wallahu a'lam bishawab kaum muslimin ya. Tapi ini peperangan antara FPI dengan PWI LS ya, bentrok antara FPI dan PWI LS ini sepertinya bakal terus berlanjut kaum muslimin, sepertinya. Karena ini ada video dari Bahar yang mencak-mencak, katanya Bahar mau datang ke Pemalang ya, dia siap meskipun harus mati ya. Bahkan katanya istrinya pun kalau melihat Bahar mati ya istrinya akan tertawa. Berarti istrinya bahagia ya kalau melihat Bahar mati ya. Coba kita lihat videonya Bahar. Bahar bin Smith saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang hidup menang mati di jalan Allah demi membela ulama habaib kiai saudara. Pulang hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah kaum muslimin, itu video nggak ngerti kapan ya, apa semalam apa kemarin. Bahar Smith mengatakan kalau dia ini berjuang di jalan Allah katanya, datang ke Pemalang untuk berjuang di atas agama Allah, membela ulama, membela kiai, membela ustadz. Tapi nggak ngerti ini ulama mana yang dibela, ustadz mana, kiai mana yang dibela. Hah? Kalau bela Habib iya, kalau bela kiai, bela ulama mana? Nggak ada. Ulama mana yang dibela, kiai mana yang dibela? Nggak ada ya. Bela Ba'alawi iya ya. Dan kalau menyimak video-video dari Bahar, dari Rizik Syihab ya, kami jadi berpikir ya wajar lah ya kalau kemudian orang-orang dari PWI LS ya, orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi ya, terkhusus Kiai Imad CS, kemudian merespon sampai sedemikian rupa ya. Karena memang ceramah-ceramah dari Bahar Smith, dari Rizik Syihab isinya ya provokasi, isinya ngajak perang terus ya, akhirnya dilayani beneran ya. Jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan saudara. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah Coba ya, orang model seperti Bahar ini kok ngaku cucu Nabi. Dan ada yang percaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya coba cucu Nabi pengajian, jamaahnya bawa celurit, bawa parang. Ya, orang itu kalau pengajian, tablik akbar, bermajelis ilmu, bawanya itu pulpen sama buku. Bukan bawa pedang, bukan bawa parang. Ya kan? Lah kalau pengajian bawa pedang, bawa parang, memprovokasi jamaahnya, ya wajar kalau direspon sama PWI LS dengan cara yang sama. Lah kalau atos dibales atos, ya wes ketemu bentrok. Ya, bentrok. Dan yang bodoh itu bagi kami ya meskipun dua-duanya juga masuk kategori bodoh, tapi lebih bodoh lagi Mukibin, lebih bodoh lagi orang-orang FPI ya. Mau-maunya mereka dijadikan jongo sama Ba'alawi, sama Rizik Syihab, sama Bahar Smith. Kok mau-maunya ya, kan jelas umpama orang-orang FPI itu punya bapak kiai atau bahkan ulama lah, punya bapak ulama, punya mbah ulama, punya
leluhur ulama. Ya. Mereka itu dianggap sama Ba'alawi nggak lebih dari jongos Ba'alawi, pelayan Ba'alawi. Ya. Bahkan bapak-bapaknya, nenek-neneknya, kakek-kakeknya dari orang-orang FPI itu, ya, sekalipun ulama, dianggap nggak lebih mulia daripada Ba'alawi yang gila, Ba'alawi yang bodoh, Ba'alawi yang nakal. Kok mereka masih mau jadi jongosnya Ba'alawi? Para leluhurnya sudah dihinakan, kiai-kiai pribumi dihinakan. Hah? Ustadz-ustadz yang ada di daerah-daerah, di kampung-kampung, yang sudah mengajarkan anak-anak Indonesia baca tulis Al-Quran dari alif, ba, ta, sa, jim, sampai ya. Mereka dianggap sama Ba'alawi nggak lebih mulia daripada satu Ba'alawi yang bodoh, satu Ba'alawi yang nakal, bahkan satu Ba'alawi yang gila. Apa nggak merendahkan para guru ngaji, para ustadz, para kiai itu namanya? Bahkan dikatakan kepala kiai yang bersorban, ya itu nggak lebih mulia daripada kaki Habib yang dilakahkan untuk maksiat. Ustaz tak punya akhlak, Ustaz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kok mau orang-orang pribumi jadi jongosnya Ba'alawi? Hah? Mau-maunya diprovokasi sama Bahar Smith, sama Rizik Syihab. Coba lihat Rizik Syihab, Bahar Smith ceramah, ya jamaahnya disuruh bawa parang, teriak-teriak, ya, ngajak perang. Giliran perang yang maju siapa? Apa Bahar Smith? Apa Rizik Syihab? Bukan. Yang disuruh maju ya Mokebin, ya, dibenturkan sama orang-orang PWI, sesama pribumi. Ya meskipun sebenarnya ya kurang pas lah istilah pribumi, ya. Mereka lahir juga di Indonesia. Cuma kan mereka menganggap bahwa mereka lebih mulia daripada penduduk asli Indonesia. Mereka keturunan. Ya, mereka keturunan. Tapi ya memang untuk menspesifikasi, ya mereka mengatakan ya orang-orang pribumi karena mereka dulu yang rasis. Mereka mengatakan ya, orang yang kalau bukan Ba'alawi itu lebih hina daripada Ba'alawi. Cuma Ba'alawi yang dimuliakan Allah. Ba'alawi itu penguasa langit dan bumi. Jadi yang kami herankan ya orang-orang FPI kok mau perang sesama saudara muslim cuma untuk bela Rizik Syihab. Rizik Syihab-nya ongkang-ongkang. Ya, korban 15 itu kan pribumi, bukan Ba'alawi. Ya kalau Rizik yang jadi korban ya masih mending. Ya cobalah disadarilah yang FPI, ya juga orang-orang PWI juga, ya nggak boleh perang sesama muslim, itu nggak boleh. Apalagi ya itu saudara kita sesama penduduk pribumi yang mereka dalam kondisi jahil, ya masih termakan doktrin-doktrin dari para Ba'alawi. Kasihan mereka, jangan diajak berantem, jangan, ya. Karena yang rugi ya kita juga, ya. Yang rugi ya penduduk pribumi juga. Ba'alawi tetap aja santai-santai, ya. Karena masih banyak orang-orang yang bodoh yang bisa mereka bodohi. Ya, Ba'alawi santai saja. Orang pribumi yang jadi korban kan kasihan. Ya kasihan. Ya kalau Bahar Smith datang ke Pemalang, kemudian dia turun dari mobil sendirian, berkoar-koar, sikat-sikatan. Sikat, pakai sikat kamar mandi. Jadi janganlah ya sesama pribumi, ya kalau bisa damai-damai. Ya kalau masalah mau memberantas dakwahnya Ba'alawi, ya berantas terus, kita sama-sama. Ya. Kami juga mendukung orang-orang yang memberantas Ba'alawi. Kalau bisa Ba'alawi nggak usah dikasih panggung, menyesatkan. Doktrin-doktrin mereka menyesatkan. Dan juga orang-orang PWILS, ya jangan berhentilah belajar tentang syariat Islam. Ya,
Ya, supaya paham tentang syariat Islam. Supaya kita ini paham kepada siapa kita harus memberikan loyalitas kita dan kepada siapa yang kita harus keras. Ya. Jangan serampangan. Ya. Ya, khawatirnya nanti ya masuk ke ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Apabila ada dua muslim yang mereka saling angkat senjata, yang kemudian salah satunya meninggal dunia, maka itu dua-duanya masuk neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mereka sesama muslim saling berusaha untuk membunuh. Yang terbunuh itu seandainya dia tidak mati, dia membunuh juga. Jadi sama-sama di neraka. Nggak ada cerita ini. Jihad itu nggak ada cerita. Ucapan bahar itu ucapan ngawur. Ya, nggak ada jihad ngelawan sesama muslim. Nggak ada. Kalau ada muslim yang berselisih, ya itu ya diislahkan. Bukan malah dikompor-kompori supaya malah perang. Ya, itu cucu Nabi tolol itu kalau seperti itu. Ada muslim yang ribut kok malah dikompori, ya. Ya seharusnya diislahkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Itu. Ya. Kalau memang ada perselisihan, ya kembalikan kepada Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an ini menghakimi setiap perselisihan yang ada. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, kalau ada perselisihan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Harusnya kan seperti itu kalau memang para Ba'alawi itu ulama beneran, cucu Nabi. Tapi karena Ba'alawi itu ya cucu Nabi palsu, ya nggak akan berani mereka memutuskan perkara perselisihan ini dengan Al-Quran. Nggak berani. Karena apa? Mereka yang nanti yang terbongkar kedoknya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang mulia itu yang bertakwa, bukan yang berdasarkan nasab. Nasab nggak ada gunanya. Ya, nasab itu nggak ada gunanya nanti di hari kiamat. Di akhirat nanti nggak ada gunanya nasab. Sementara kalau Ba'alawi berbangga-bangga dengan nasab, makanya nggak berani Ba'alawi itu kembali kepada Al-Quran. Memutuskan perkara perselisihan yang ada dengan Al-Quran nggak akan berani. Ya, beraninya cuma memprovokasi penduduk Indonesia, penduduk pribumi. Ya, orang-orang FPI khususnya, ya, jangan mau dibodoh-bodohi sama Rizik Syihab. Bodoh kalian kalau nuruti Rizik Syihab. Kalian sehebat apapun, nggak akan dimuliakan sama Ba'alawi. Kalian tetap dianggap lebih hina daripada orang yang gila, orang yang bodoh, orang yang ahli maksiat dari kalangan Ba'alawi. Sehebat apapun ibadah kalian, jadi pun ulama, tetap kalian nggak akan dianggap lebih mulia daripada Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat. Jangan mau dibodoh-bodohi sama Ba'alawi. Kalau Allah memuliakan orang yang beriman dan bertakwa, orang berilmu, beriman, bertakwa, dimuliakan sama Allah. Kalau orang bodoh, ahli maksiat, nakal, gila, nggak ada cerita dimuliakan sama Allah. Ya, selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.